Baik, terima kasih. Salam literasi. Saya Justisia Jennifer Putri Poluan dari kelas 1B4 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Dengan NIM saya 220611020251 dengan dosen pengampu Ibu Vince Watak SPD MPD. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai bahasa lugas dalam genre makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahasa lugas. Apa sih itu bahasa lugas? Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni: yang pertama, penyusunan paragraf yang runtut. Yang kedua, pembuatan kalimat efektif. Yang ketiga, pemilihan kata yang tepat. Dan yang keempat, penerapan ejaan yang tepat. Selanjutnya kita masuk pada genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Adapun beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku, dan surat. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya kita masuk pada pemakaian ejaan yang cermat. Nah, di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, antara lain yang pertama ejaan Van Ophusen yang dipakai sejak tahun 1901. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Dan yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pilihan kata. Kita memiliki kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa yang terjadi dari kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat, ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Pemakaian diksi yang baik akan membantu pembicara dan pendengar dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula sebaliknya, gagasan atau ide akan sulit diterima jika diksi yang digunakan salah sasaran atau tidak sesuai konteks pembicara dan pendengar. Selanjutnya kita masuk pada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat ini biasanya dipakai dalam karya tulis ilmiah. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif mengembangkan gagasan, memakai kata yang penting dan seperlunya, serta ada bagian pemusatan perhatian tertentu. Dalam makna lain, kalimat efektif adalah kalimat yang memudahkan pembaca atau pendengarnya memahami informasi yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga keparalelan, yang keempat ketepatan, yang kelima kehematan, dan yang keenam kelogisan. Selanjutnya kita masuk pada paragraf atau alinea. Paragraf atau alinea adalah bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Berdasarkan fungsinya dalam karangan paragraf atau alinea terbagi atas 3 macam, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang atau penghubung, dan paragraf penutup. Demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.
Salam literasi.